Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia kepada kita, berbagai nikmat kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul lagi, ya, sehingga kita masih bisa menyempatkan diri untuk melakukan perkuliahan hari ini. Salawat beserta salam, marilah kita panjatkan, marilah kita sampaikan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, pada kali ini mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen dengan tema pengambilan keputusan. Kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Kalau kita berbicara tentang organisasi, itu tidak dapat dilepaskan dari yang namanya pengambilan keputusan. Begitu banyak keputusan yang harus diambil di dalam sebuah organisasi. Nah, kita lihat ya akar permasalahannya, bahwa di dalam sebuah organisasi itu pasti ada sebuah masalah. Sebetulnya untuk permasalahan ini tidak di dalam organisasi saja, di dalam kehidupan kita pasti sering menemukan yang namanya masalah. Nah, apa itu masalah? Masalah adalah suatu deviasi antara apa yang seharusnya terjadi dengan sesuatu yang nyata terjadi, sehingga menyebabkan perlu ditemukannya dan diverifikasi. Artinya, ada perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Nah, itu menjadi permasalahan. Nah, di dalam organisasi sama, adanya harapan, adanya visi, misi, dan tujuan. Tetapi pada kenyataannya di lapangan, kita seringkali menemukan perbedaan antara apa yang diinginkan oleh organisasi tetapi berbeda dengan apa yang terjadi. Nah, kemudian dengan adanya permasalahan tadi atau problem, itu harus diselesaikan, ya, dipecahkan masalah tersebut, masuk ke problem solving. Nah, pemecahan masalah dapat berkaitan dengan mengidentifikasi peluang-peluang baru. Jadi tidak hanya untuk menyelesaikan dari inti masalahnya, tetapi dibuat identifikasi mengenai peluang-peluang, kira-kira apa yang akan diambil oleh sebuah organisasi atau apa yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Nah, dari pemecahan masalah tersebut, kemudian lanjut kepada keputusan, ya. Nah, keputusan itu adalah sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan yang terjadi setelah satu kemungkinan yang dipilih, sementara yang lainnya dikesampingkan. Nah, di sini keputusan itu adalah pengambilan satu keputusan, pengambilan satu kesimpulan dari berbagai alternatif yang ada, kemudian setelah diambil kesimpulannya, yang alternatif yang lain itu adalah dikesampingkan. Nah, itu disebut dengan decision making, ya, atau pengambilan keputusan, yaitu melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan pada satu keputusan itu. Nah, berikutnya apa yang harus dilakukan ketika menganalisis masalah? Jika terjadi suatu permasalahan di dalam sebuah organisasi, maka ada langkah-langkahnya di dalam menganalisis masalah tersebut. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, menentukan tujuan, yaitu menentukan target lebih dahulu tanpa mencampur adukan apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin dilakukan. Artinya, kita targetnya mau apa nih dengan adanya permasalahan tersebut. Jadi, jangan dulu dicampur adukan dengan apa yang ingin dilakukan, tetapi ditentukan dulu tujuannya mau apa ini, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengumpulkan fakta, yaitu dengan mempelajari catatan-catatan yang relevan, peraturan dan kebiasaan yang berlaku, membicarakan dengan orang yang bersangkutan untuk mengetahui pendapatnya. Nah, artinya di sini dalam menganalisis sebuah masalah itu harus dikumpulkan fakta-fakta.
fakta-faktanya boleh dari catatan, kemudian kebiasaan di dalam sebuah organisasi itu bagaimana, kemudian peraturan yang ada di dalam organisasi itu seperti apa. Jangan sampai apa yang diharapkan oleh sebuah organisasi ya bertentangan dengan peraturan yang memang sudah ditetapkan organisasi. Artinya gini, ketika ada sebuah permasalahan ya, menganggap bahwa itu adalah sebuah permasalahan. Kemudian peraturan organisasi sudah ada, jangan sampai yang sesuai dengan peraturan itu dianggap sebagai masalah. Nah, itu harus dianalisis makanya. Apakah memang beraturan sesuai dengan peraturan atau tidak? Yang namanya masalah kalau memang tidak sesuai dengan peraturan, nah itu bisa disebut sebagai salah satu masalah ya. Kemudian yang berikutnya perlu juga dibicarakan dengan orang yang bersangkutan atau mengetahui pendapatnya. Artinya ketika melakukan analisis masalah, jangan langsung disimpulkan, tetapi perlu dibicarakan dengan orang-orang yang memang berkepentingan dan memang langsung terlibat di dalam pengambilan keputusan nantinya ya. Kemudian yang berikutnya, dipertimbangkan fakta-fakta dan tentukan tindak lanjut yang harus diambil dengan menghubungkan fakta yang satu dengan yang lainnya. Artinya kalau misalkan diibaratkan sebuah puzzle ya, kita bisa setelah mengumpulkan data-data dikumpulkan, kemudian dipertimbangkan tindakan apa, tindak lanjut apa yang harus diambil antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Kalau puzzle ini, misalkan ini ada potongannya nih, ada potongannya. Kira-kira untuk memasukkan ke dalam sebuah bagan atau rangka puzzle itu pas atau tidak, ya. Kemudian yang berikutnya adalah langkahnya ya, yang keempat, mengambil tindakan dengan mempertimbangkan siapa pengambil keputusan, siapa yang diberi informasi, dan menentukan waktu melaksanakan tindakan. Artinya ketika sudah dilakukan tindakan ya, artinya ketika di dalam pengambilan keputusan ini harus dipertimbangkan siapa yang akan mengambil keputusannya. Jangan sampai misalkan permasalahan yang harusnya disampaikan atau dipecahkan oleh level top management ini dipecahkan oleh lower management atau bahkan oleh bawahan langsung. Nah, itu tidak tepat ya. Jadi harus dipertimbangkan siapa yang akan mengambil keputusan. Kemudian yang berikutnya, siapa yang diberi informasi dan menentukan waktu pelaksanaan tindakan. Artinya setelah adanya keputusan sebuah keputusan ya, kemudian kapan waktu dilaksanakannya tindakannya. Jangan sampai keputusan hanyalah sebuah keputusan tanpa ada tindak lanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah memeriksa hasil pelaksanaan untuk mengetahui apakah tujuan tercapai dan dipelajari dan pelajari perubahan sikap dan hubungan antar satu pihak dengan pihak lainnya. Artinya harus adanya controlling dari sebuah keputusan tersebut. Apakah sudah tercapai atau memang belum? Apakah ada perubahan dengan yang sebelumnya, dengan yang setelah adanya pengambilan keputusan? Kemudian bagaimana reaksi orang antara sebelum adanya pengambilan keputusan dengan setelah adanya pengambilan keputusan? Nah, itu sebagai tindak lanjut atau evaluasi dari sebuah keputusan. Oke, yang berikutnya kita lanjutkan mengenai manajemen dan pengambilan keputusan, bahwa organisasi ini sebagai alat atau wadah sekelompok orang dalam mencapai tujuan. Kalau diibaratkan organisasi itu sebagai payungnya. Kemudian manajemen lebih mengarah kepada pengaturan atau pengelolaan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi organisasi itu rumahnya ya kalau diibaratkan. Kemudian manajemen itu bagaimana cara mengelolanya dari rumah tersebut. Nah, di sini manajer sebagai struktur yang dianggap sangat identik dengan kebijakan. Akan diminta banyak bertindak akan hal-hal yang bersifat memutuskan. Artinya, level manajemen, terutama yang top level manajemen, itu akan lebih banyak melakukan tindakan pengambilan keputusan. Nah, kenapa top level manajemen yang akan banyak mengambil keputusan? Karena keputusan dari top level manajemen ini akan menjadi langkah lanjut, menjadi rincian-rincian taktis atau teknis
pada strata terendah organisasi atau perusahaan. Artinya, jadi top management pengambil keputusan kemudian akan dilaksanakan oleh level bawahnya, yaitu middle level management dan first level management atau lower management. Nah, kalau diibaratkan nih, jadi yang mengambil keputusan ya dari gambar ini adalah yang bagian A atau top level management. Nah, ini yang paling banyak mengambil keputusan. Oke, yang berikutnya dari pengertian dari pengambilan keputusan ini, jadi para ahli mengemukakan banyak definisi mengenai definisi dari pengambilan keputusan itu sendiri. Ya, yang pertama bahwa yang namanya pengambilan keputusan adalah pemilihan dua alternatif atau lebih. Menurut definisi tersebut bahwa untuk menentukan suatu keputusan harus memunculkan alternatif solusi, minimal dua solusi atau lebih yang akan ditentukan, kemudian pilihan terbaik diantaranya. Artinya pemilihan dua alternatif atau lebih. Jadi yang namanya pengambilan keputusan itu harus ada dua alternatif menurut ahli ini. Yang berikutnya bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu permasalahan dengan mengumpulkan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan suatu tindakan yang paling tepat. Nah, di sini kalau melihat definisi ini ya, ini lebih ke arah manajemen, artinya menggunakan suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu permasalahan. Jadi dibuatnya secara sistematis ya, melihat fakta, kemudian alternatif, pengembangan alternatif, kemudian diambil tindakannya. Nah, ini menurut ahli yang satu. Kemudian yang berikutnya bahwa pengambilan keputusan adalah analisis pengambilan keputusan yang menyeluruh merupakan penerapan teknik-teknik dalam penyempitan pemilihan. Kemudian yang terakhir adalah bahwa pengambilan keputusan itu adalah pemuatan keputusan, yaitu kegiatan-kegiatan yang meliputi perumusan masalah, pembahasan alternatif, penilaian, serta pemilihan bagi penyelesaian masalah. Oke, kita lanjut berikutnya mengenai tipe keputusan organisasi dan manajemen. Nah, tindakan manajemen dalam memilih alternatif untuk mencapai sasaran, jenisnya ada apa saja? Yang pertama adalah lower level management atau keputusan terstruktur. Nah, keputusan terstruktur ini karena memang biasa terjadi ya dan biasa berulang terus, maka disebut dengan keputusan terstruktur. Nah, ini lebih ke lower level management. Artinya memang rutin dikerjakan oleh bagian bawah. Kemudian yang berikutnya adalah keputusan setengah terstruktur. Artinya bisa saja keputusan tersebut jarang terjadi dan memang sering terjadi. Artinya keputusan tersebut ada yang berulang-ulang, ada juga yang memang tidak berulang ya. Nah, yang terakhir adalah keputusan tidak terstruktur. Artinya keputusan tersebut jarang ya dan sifatnya itu tidak berulang-ulang ya. Nah, biasanya yang paling banyak menyelesaikan itu adalah top level management. Nah, yang berikutnya, nah ini mengenai definisi tadi ya. Kalian bisa baca untuk yang tipe keputusan organisasi dan manajemen ini. Kita lanjut ke komponen pengambilan keputusan. Jadi apa saja sih yang harus ada di dalam pengambilan keputusan? Yang pertama itu adalah penetapan tujuan. Nah, sebelum keputusan dibuat, maka yang pertama harus ditanyakan, untuk apa keputusan ini dibuat? Apakah keinginan mencapai keputusan seiring dengan kemampuan dalam menjalankan dan dampak keputusan? Atau hanya cuman rekaan saja, perkiraan saja, atau hanya angan-angan saja untuk menetapkan keputusan? Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau memang sudah ditentukan bahwa tujuannya dalam pengambilan keputusan ini adalah memang ada ya kemampuan dan bisa dijalankannya. Kemudian yang berikutnya adalah identifikasi alternatif. Artinya setelah penetapan tujuan maka dapat dilanjutkan dengan menetapkan alternatif-alternatif yang mendasari mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan tentu ada banyak alternatif yang dapat diambil, namun tetap dipertimbangkan segala dampak dari alternatif yang diambil. Nah, yang berikutnya setelah identifikasi alternatif, maka yang ketiga adalah uncontrollable event.
Artinya, alternatif yang diambil harus mampu melihat pada kondisi sekarang terhadap kondisi yang akan datang. Jangan sampai keputusan yang diambil tidak mempertimbangkannya. Artinya, harus mempertimbangkan sesuatu yang dapat dikontrol dan sesuatu yang memang kemungkinan akan terjadi di masa depan, ya. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan sekarang dan keputusannya hanya untuk hari ini saja. Jadi tidak seperti itu. Jadi harus memang bisa mengkontrol juga, ya, sesuatu yang memang bisa memprediksi, artinya ya, bisa memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya, pengambilan keputusan sebagai sarana pengukuran hasil. Nah, untuk sarana pengukuran hasil harus ditetapkan alat atau sarana yang menjembatani antara keputusan terhadap realisasi. Jika keputusan yang diambil tidak sesuai dengan realisasi, berarti keputusan tersebut salah. Sebaliknya, jika keputusan sesuai dengan realisasi yang dicapai, maka dapat dikatakan keputusan tersebut berhasil. Nah, artinya di sini setelah ada keputusan memang harus diukur hasilnya apakah memang sesuai dengan yang direncanakan atau sesuai dengan keputusan tersebut atau memang malah sebaliknya. Oke, yang berikutnya mengenai dasar pengambilan keputusan. Nah, apa saja sih yang digunakan oleh seseorang dalam pengambilan keputusan? Tentu ini akan berbeda-beda antara satu orang dan orang yang lain, ya. Tapi menurut J.R. Terry, ya, J.R. Terry ini mengemukakan bahwa dasar pengambilan keputusan dapat digolongkan dalam 5 golongan. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang pengambilan keputusannya ini berdasarkan 5 golongan ini. Yang pertama itu adalah berdasarkan intuisi. Ada orang yang memang kuat nih intuisinya, instingnya atau intuisinya itu sangat kuat. Jadi kalau misalkan terjadi permasalahan seperti ini, maka keputusannya adalah seperti ini. Nah, itu kalau memang intuisinya kuat, ya, itu akan lebih cepat dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, yang berikutnya adalah pengalaman. Nah, di sini pengalaman itu akan menentukan seberapa cepat keputusan diambil. Biasanya kalau memang kurang pengalaman, ya, proses pengambilan keputusannya akan lebih lambat dibandingkan orang yang memang berpengalaman. Kemudian yang berikutnya pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Artinya di sini ada tipe-tipe orang yang memang ketika mengambil keputusan itu harus melihat dulu faktanya real di depan mata, ya. Kemudian yang berikutnya pengambilan keputusan karena wewenang. Artinya di sini dia harus mengambil keputusan karena memang dia punya wewenang di area tersebut. Misalkan orang yang berada di posisi top management itu mau tidak mau harus mengambil keputusan, melakukan pengambilan keputusan karena dia punya wewenangnya. Kemudian yang berikutnya adalah keputusan rasional. Artinya keputusan rasional ini orang lebih mempertimbangkan ini masuk akal atau tidak, ya. Kira-kira nanti keputusan ini di masa yang akan datang apa yang akan terjadi, apa keuntungannya, apa kerugiannya. Nah, itu jenis pengambilan keputusan. Oke, yang berikutnya mengenai faktor-faktor pengambilan keputusan. Yang pertama adalah posisi atau kedudukan seseorang, kemudian ada permasalahannya, kemudian situasi dan kondisi, kemudian tujuan dari pengambilan keputusan tersebut, kemudian keadaan internal dari organisasi dan keadaan eksternal dari organisasi tersebut. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tersedianya informasi yang diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Nah, ini harus dipertimbangkan, ya. Semua faktor-faktor ini harus dipertimbangkan mengenai posisinya, kemudian masalahnya dan seterusnya. Kenapa? Ini akan berdampak yang namanya pengambilan keputusan itu tidak hanya berdampak untuk intern saja, tetapi ekstern juga. Banyak orang, banyak pihak yang akan terimbas dari pengambilan keputusan ini. Makanya memang semua faktor ini harus diperhatikan. Oke, yang berikutnya mengenai proses pengambilan keputusan, yang pertama adalah merumuskan problem yang dihadapi, kemudian yang berikutnya menganalisa dari problemnya, kemudian yang ketiga menetapkan sejumlah alternatif permasalahan dari problem yang ada, kemudian mengevaluasi alternatif. Jadi dari beberapa alternatif itu dievaluasi mana yang kira-kira akan menguntungkan, mana yang kira-kira penting, dan mana yang kira-kira harus disingkirkan. Kemudian yang terakhir adalah memilih alternatif keputusan. Kayak yang berikutnya,
Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.